Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elisa Tandokalo. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Michel Foucault dalam ruang lingkup analisis kekuasaan. Oke, next. Ayo kita perkenalan dulu yuk, siapa itu Michel Foucault? Nah, jadi Michel Foucault merupakan seorang filsuf yang berasal dari Prancis. Dia lahir pada tanggal 15 Oktober 1928 di Poitiers, Prancis. Nah, kalau kita lihat di sini, kemungkinan si Foucault ini merupakan seorang Libra. Oke, and next. Meninggal pada tanggal 25 Juni 1984 pada usia 57 tahun dengan penyakit HIV. Nah, beliau ini merupakan orang yang memiliki kecenderungan untuk menyukai sesama jenis. Nah, tapi karena meninggalnya beliau ini, pasangan beliau menciptakan kayak suatu organisasi gitu yang be- bukan bekerja lah, kayak melakukan aksi sosial itu untuk orang-orang yang terkena penyakit HIV. Nah, pekerjaan beliau sendiri lumayan banyak nih. Nah, salah satunya adalah pekerjaan pertama dia adalah diplomat budaya. Nah, setelah itu dia menciptakan suatu buku, nanti kita akan bahas. Nah, setelah jadi diplomat budaya, dia bekerja jadi dosen untuk beberapa negara. Nah, karena dia juga sempat belajar tentang psikologi, jadi dia sempat bekerja di rumah sakit jiwa itu sebentar. Nah, setelah itu dia sempat menjadi jurnalis meliput revolusi Iran. Oke. Nah, dia ini punya fakta menarik. Nah, si Foucault ini juga menjadi aktif dalam sejumlah kelompok sayap kiri yang terlibat dalam kampanye anti rasis, gerakan pelanggaran anti HAM, dan perjuangan untuk reformasi permasyarakatan. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih beberapa bukunya. Oke, jadi Michel Foucault ini punya beberapa buku. Nah, salah satunya ini buku pertama yang dia buat setelah dia menjadi seorang diplomat budaya adalah History of Madness in the Classic Age. Nah, setelah itu dia membuat beberapa buku, salah satunya adalah The Order of Things, Discipline and Punishment, The Birth of the Prison pada tahun 1975, serta buku The High Story of Sensuality, sejarah multivolume tentang sensualitas Barat. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk baca bukunya si Michel Foucault, saya akan melampirkan buku Michel Foucault di grup WhatsApp kita. Oke? Nah, terus, konsep-konsep kunci dari Michel Foucault sendiri ada 5 ya. Satu adalah wacana, kekuasaan atau pengetahuan. Selanjutnya adalah kekuasaan kedaulatan dan kekuasaan disiplin. Selanjutnya adalah panoptikon. Nah, selanjutnya adalah pemerintahan dan biopower. Nah, ini saya akan bahas satu persatu secara rinci. Oke. Nah, yang pertama adalah wacana. Nah, bagi Foucault, wacana bukan sekedar diskusi atau bentuk komunikasi, tetapi juga cara berpikir, berbicara, atau menulis yang lembagakan dan mendefinisikan realitas. Nah, wacana sendiri ini dia catat pada buku The High Story of Sensuality. Nah, Foucault menggambarkan hal ini dalam karyanya The High Story of Sensuality. Ia berpendapat bahwa gagasan dan norma modern seputar seks, seksualitas, hasrat, kesenangan, dan sebagainya itu tidak bersifat tetap atau alami, tetapi merupakan hasil dari wacana baru tentang sensualitas. Oke. Nah, selanjutnya adalah kekuasaan dan pengetahuan. Nah, si Foucault sendiri berpendapat bahwa pengetahuan dan kekuasaan itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkait erat, sehingga ia menciptakan istilah kekuasaan atau pengetahuan. Nah, jadi ibaratnya adalah kekuasaan itu badan, pengetahuan itu adalah jiwa. Nah, mereka ini tidak bisa dipisah, mereka tuh tetap dalam satu badan untuk menjalankan sesuatu. Nah, oleh karena itu, untuk menjalankan kekuasaan selalu didasarkan pada fondasi pengetahuan dan siapa atau apa yang mengklaim memiliki pengetahuan ini dapat memajukan kepentingan dan kekuasaan yang dia pengen. Jadi kalau kita pengen sesuatu atau kita pengen punya kuasa, kita harus punya pengetahuan nih akan hal tersebut gitu. Saya ingin berkuasa. Saya harus mau menjadi seorang presiden. Saya tentu saja harus pertama memiliki pengetahuan dulu seputar apa yang terjadi di negara kita, bagaimana cara politik bermain dan lain-lain gitu. Dan cara bagaimana pengetahuan kita tuh memberitahu kita bagaimana cara kita tuh mendapatkan hati dan suara rakyat gitu. Oke, nah penting juga untuk dicatat bahwa gagasan Foucault tentang kekuasaan atau pengetahuan tidak hanya bersifat redistrif, tetapi juga dapat mengarah pada pembentukan wacana baru
yang memperkenalkan cara berpikir dan berperilaku baru. Nah, contohnya adalah wacana baru seputar seksualitas telah mengarah pada legalisasi dan penerimaan sosial terhadap orang-orang dan golongan LGBT di Eropa. Nah, tapi tidak semua bagian Eropa nih sudah tangannya terbuka gitu menerima orang-orang LGBT. Kenapa? Karena ada beberapa di daerah Eropa itu lebih konservatif. Jadi mereka tuh menganggap LGBT itu hal yang tabu gitu. Nah, contohnya adalah negara-negara penerima LGBT Amsterdam atau Belanda itu merupakan salah satu negara yang sudah bisa terbuka gitu terhadap LGBT atau orang dengan seksualitas yang menurut orang Indonesia itu sedikit menyimpang gitu. Mereka sudah kayak oke gitu. Orang-orang LGBT, cinta adalah cinta, kalian bisa menikah sesama jenis, membayar pajak, melakukan tindakan-tindakan gitu yang mungkin kalau menurut orang Indonesia itu aneh gitu. Misalnya orang LGBT menikah atas segala macam ini itu kalau di Eropa, kayak Eropa Barat itu sudah oke gitu, sudah bisa menerima. Coba kamu lakukan di negara kayak di Eropa Timur. Orang tuamu pasti akan memukulmu. Kenapa? Karena di Eropa Timur tuh orangnya tuh lebih konservatif gitu. Sebagai orang tua juga mereka pasti mikir kalau anak saya melakukan ini, saya pasti dipukul. Apalagi di Asia. Kalau misal kamu mengaku nih, misalnya ya, saya mengaku sama orang tua saya, Ma, saya ternyata selama ini nih memiliki hasrat menyukai sesama jenis. Bisa dapat alamat saya ini, alamat kembali ke rumah bapak atau alamat dikirim ke ini jadi tentara gitu supaya kembali menjadi kodrat kodrat saya bagaimana saya dilahirkan. Nah, penerimaan dan juga suatu tindakan menormalisasi LGBT sendiri itu tidak jauh dari pengetahuan biologis. Mungkin banyak di negara barat kayak di Belanda gitu, mereka tuh sudah mempertimbangkan gitu, mungkin secara biologis oke gitu. Ternyata selama ini nih kita tuh didoktrin agama gitu, makanya kita bisa melakukan tindakan atau melakukan suatu ucapan gitu yang membenci terhadap LGBT gitu, teman-teman. Jadi dari pengetahuan dan juga pembelajaran mereka mungkin tentang biologi. Nah, next, kekuasaan yang berdaulat dan kekuatan disiplin. Nah, dalam Discipline and Punishment, bukunya si Michel Foucault berpendapat bahwa pada masa praindustri kekuasaan terutama dijalankan dalam masyarakat melalui seorang penguasa, raja atau otoriter pusat dan sangat keras, bersifat publik dan langsung. Misalnya hukuman fisik diberikan di tempat umum karena melakukan kejahatan atau tindakan yang tidak memenuhi aturan. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin pada zaman dulu ya, kalau misalnya di era-era Dark Age atau daerah-daerah zaman dulu gitu, mereka tuh berpikir bahwa seorang penyihir itu jahat. Kenapa? Karena penyihir itu bisa kayak mengontrol orang gitu untuk mengikuti apa yang dia mau. Makanya orang-orang tuh sangat takut terhadap penyihir, apalagi wanita cantik gitu kan. Mereka pasti dianggap kayak dasar penyihir. Makanya mereka tuh langsung dipenggal atau dibunuh secara terang-terangan gitu di tempat umum. Nah, tapi kalau di era modern sendiri, kita bisa melihat dalam studi case Korea Utara melakukan uji coba nuklir menyebabkan Korea Utara mendapatkan sanksi dari PBB. Nah, di sini PBB itu kayak berusaha memberikan sanksi kepada Korea Utara. Nggak cuma sebagai memberikan sanksi sosial, tapi sanksi ekonomi dan lain-lain. Makanya orang-orang Korea Utara itu sekarang tidak bisa bekerja di negara lain atau melakukan bisnis di negara lain. Nah, selain mendapatkan sanksi sosial, Korea Utara juga beberapa mahasiswanya mendapatkan diskriminasi. Jadi orang-orang Korea Utara gitu yang memiliki uang dan juga pengetahuan dan mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri, mereka tidak bisa melakukan atau mengambil studi yang terkait dengan senjata atau berkaitan dengan nuklir. Kenapa? Karena mereka takut nih di masa depan Korea Utara akan menciptakan nuklir yang bisa membahayakan umat manusia. But dari sisi saya sendiri sih ya, saya melihat di sini merupakan pisau pedang dua. Kenapa? Di sisi lain, oke, kamu bisa membataskan hal tersebut, tapi di sisi lain Korea Utara gitu-gitu mereka tuh tetap belajar gitu mengenai nuklir gitu, sering sekali melakukan eksperimen dan lain-lain. Menurut saya kalau misalnya kita bisa merangkul Korea Utara, kita bisa memajukan ilmu dan juga disiplin mengenai nuklir di dunia, maybe. Ya, oleh karena itu, di sini juga kita bisa melihat dengan didapatnya sanksi dari Korea, Korea Utara mendapatkan sanksi dari PBB ini, jadi banyak negara-negara itu mencap Korea Utara sebagai negara yang sedikit berbahaya. Padahal asli Korea Utara tuh kalau misalnya bisa diajak kerjasama, bisa cengli, gitu. Nah, selanjutnya adalah Ponaptikan dan pengawasan. Nah, Foucault menggunakan ponaptikan untuk menggambarkan cara kerja pengawasan di masyarakat. Nah, ponaptikan menggambarkan cara kerja pengawasan di masyarakat sendiri. Adalah penjara yang dirancang agar sipir atau penjaga dapat melihat ke dalam sel.
penjara sehingga setiap saat. Nah, tetapi para tahanan tidak dapat melihat mereka, yang menyebabkan para tahanan berperilaku seolah-olah mereka sedang diawasi, sebenarnya tidak. Nah, on this case, kita bisa melihat ini dalam kehidupan kita saat ini ya. Mungkin secara agama kita didoktrin bahwa Tuhan itu selalu mengawasi kita, Tuhan tidak pernah tidur. Jadi sebelum kita mau melakukan apapun tuh kita selalu pikir kayak, aduh, hari ini saya mau melakukan sesuatu yang negatif. Saat ini saya melihat uang 10 miliar. Wah, terbesit nih bisikan setan. Oke, Elisa, ayo ambil 10 miliarnya. Gitu. Tuhan tidak melihat, tidak ada yang tahu, tidak ada saksi mata. Selalu ngomong begitu. Nah, sebenarnya ya, dengan adanya suatu propaganda atau pembicaraan tentang Tuhan itu selalu melihat, selalu mengawasi kita, itu bikin kita tuh jadi sebelum kita ingin melakukan sesuatu, bila kita punya hati nurani atau kita sudah terkena propaganda tersebut, kita jadi mikir dua kali nih sebelum kita. Saya takutnya nih efek dari saya ngambil duit 10 miliar ini nanti saya disiksa di neraka, nanti saya ditabok pakai duit 10 miliar sama sama orang-orang di neraka gitu, apa segala macam ini itu. Nah, but on this case, untuk orang-orang yang mungkin kurang percaya nih dengan teori bahwa Tuhan itu selalu melihat, Tuhan selalu mendengar, selalu mengawasi kita, bahkan melihat 10 miliar itu 10 miliar. Ambil, ambil. Jangan kalau ada kesempatan gitu ya ambil tinggal ambil gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kayak doktrin yang ditanamkan ke diri kita ini sebenarnya doktrin dari seperti sipir menjaga seorang melihat ke dalam orang penjara itu sebenarnya itu bikin diri kita tuh jadi kayak lebih lurus gitu untuk menjalankan sesuatu. Nah, jadi kita kok tuh sebelum ingin melakukan hal-hal yang melanggar norma atau membuat kita merasa takut nih, selesai kita melakukan ini nanti ketangkap. Kenapa? Apalagi di Indonesia tuh kayak ada suatu idioms mengatakan bahwa sepintar-pintar kita menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga. Itu ibaratnya sepintar-pintarnya kita berbuat kejahatan gitu, pasti akan kecium juga atau ketangkap. Nah, disinilah ini bermain tentang ideologi tentang pengawasan. Oleh itu sih salah satu contoh paling relevan di hidup saya. Oke, next. Pemerintahan dan biopower. Nah, pemerintahan dicetus oleh Foucault untuk menggambarkan bagaimana individu atau populasi dapat diarahkan untuk mengatur perilaku mereka sendiri, meskipun keinginan mereka melalui eh, melalui keinginan mereka sendiri, sorry. Oleh karena itu, pemerintah tidak terbatas pada negara dan pengendalian orang melalui jalan yang tidak terbatas pada jalur politik atau administratif. Nah, Foucault menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer, perilaku individu semakin diatur melalui pengelolaan seluruh populasi. Nah, contohnya adalah program mengatur angka kelahiran, kematian, kesehatan, dan penyakit. Nah, di sini kita bisa melihat nih bagaimana negara kita itu sebenarnya sudah mendesain kita gitu. Indonesia ini kan luas, jadi negara itu berusaha kayak oke, supaya tenaga apa tuh? Supaya manusianya banyak itu jadi setiap daerah di Indonesia itu bisa di ini apa tuh dikelola gitu. Jadi tidak ada daerah-daerah yang waste gitu. Jadi pemerintah tuh kayak buat program gitu, dua anak lebih baik gitu deh. Nah, jadi cara-cara begitulah. Terus selain itu juga untuk meningkatkan angka kesehatan, pemerintah juga menciptakan kayak akses ke rumah sakit itu jadi lebih gampang gitu. Jadi orang-orang itu jadi lebih gampang itu ke rumah sakit mendapatkan bantuan BPJS dan juga untuk kesembuhan dari penyakitnya lah. Nah, untuk angka kematian sendiri kita bisa melihat bila terjadi wabah atau sesuatu itu bagaimana tindakan negara kita atau langkah apa yang mereka ambil, apa yang mereka ingin normalisasi gitu dari tindakan tersebut, dari wabah tersebut. Misalnya menggunakan masker, cara kita terhindar dari kematian gitu, kematian dini, atau juga mengurangi angka tekanan stres seperti mental health dan lain-lain itu mengurangi angka bunuh diri. Tapi di Indonesia ini angka bunuh diri masih kayak oke lah, mungkin untuk di negara-negara Asia Timur angka bunuh diri jauh lebih tinggi. Nah, oleh karena itu mereka tuh berusaha mengendalikan gitu dengan cara melakukan seminar atau memasang poster gitu di jalan. Nah, itu salah satu gerakan pemerintah untuk mengurangi angka bunuh diri. Dan Michel Foucault sendiri, dia tuh orang cenderung lebih ke postmodernisme. Nah, gagasan Foucault tentang kekuasaan, pengetahuan, wacana, pengawasan, hukum, dan seterusnya
Semuanya sangat berpengaruh terhadap teori postmodernisme. Nah, di sini Foucault sendiri kita memiliki beberapa argumen nih. Salah satunya ada kekuasaan menurut Foucault bukan sesuatu kepemilikan. Kekuasaan itu merupakan suatu strategi dalam relasi sosial, selalu berubah-ubah tergantung rezim. Nah, kekuasaan itu bukan dengan kekerasan juga ya, teman-teman. Seperti Nazi itu kan, oke, kita lihat dia keras gitu kan. Kekerasan tapi apa tuh melakukan pembersihan terhadap salah satu etnis segala macam ini itu. Nah, menurut Foucault tuh bukan begitu. Tetapi kekuasaan itu memilih milik dari orang-orang yang berpendidikan atau punya teori sesuatu gitu yang bisa dinormalisasi masyarakat. Nah, terus proses normalisasi sendiri dilakukan merupakan dengan cara gitu ya, memberikan argumen kita dan juga biasanya ya ilmu-ilmu yang kita miliki ini lebih menggiring gitu dan juga menggiring orang-orang gitu untuk mengikuti apa yang kita percaya. Nah, disitulah maksud Foucault, kekuasaan itu suatu strategi dalam relasi sosial. Jadi kita tuh bisa menggiring orang untuk mengikuti apa yang kita mau dan juga menjalankan goals yang kita mau. Nah, sisi lain juga kebenaran itu tidak selalu benar karena kebenaran itu ditulis karena adanya agenda di balik hal tersebut. Tentu saja dengan kita menggiring orang, tentu saja kita memiliki nih suatu kebenaran atau juga agenda di balik kita. Nah, contohnya adalah sebagai seorang pemenang gitu, negara-negara pemenang gitu, pemenang perang, pasti mereka akan menuliskan sejarah. Contohnya Amerika Serikat menuliskan sejarah, dia bisa mengalahkan dinginnya Soviet Union dan lain-lain. Padahal di sisi lain sebenarnya Soviet Union memiliki penyebab gitu kenapa dia sebenarnya jatuh bukan full 100% dari Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu di sini kita tidak bisa menilai dari dua sisi. Kenapa? Karena selalu yang menang tuh selalu lebih didengar gitu. Merasa kayak Amerika superpower, Amerika melakukan sesuatu, Amerika polisi dunia. Padahal sebenarnya belum tentu begitu gitu. Nah, disinilah kita tuh harus mengerti bahwa dari seorang Foucault sendiri kita harus belajar nih. Kekuasaan itu pasti ada agenda di belakangnya. Nah, contohnya saya adalah seorang dosen nih. Contoh, tapi kalau misalnya terjadi di dunia nyata, di masa depan, kayak amin lah saya menjadi seorang dosen. Saya menjadi seorang dosen, terus saya mengajar nih. Kebetulan sesuatu yang saya ajar ini mungkin tidak mengikuti agenda dari pemerintah, jadi pemerintah tidak terlalu mendengar saya. Nah, tapi di masa depan, bila apa yang saya ajarkan ini lumayan didengar oleh pemerintah, maka saya akan naik lagi gitu, kayak ke blow up gitu, atau ibaratnya kayak bisa diangkat lagi gitu. Nah, terus analisis gagasan. Oke, Foucault mengemukakan bahwa kekuasaan bukan hanya sesuatu yang dimiliki, tetapi merupakan relasi yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dalam konteks HI, kekuasaan terjadi dalam relasi antar negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara. Jadi semua aktor itu bermain di sini untuk mendapatkan memberikan influence gitu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya contohnya adalah negara-negara seperti China gitu kan negara besar. Jadi memberikan influence yang sangat besar kepada negara-negara yang ikut gitu dan juga berpartisipasi gitu dan juga China menjadi teman dekat gitu kepada mereka. Jadi kalau misalnya China terjadi apa-apa gitu, pasti akan efek sampingnya itu ke negara-negara lainnya juga gitu. Nah, Foucault juga menunjukkan bahwa kekuasaan beroperasi melalui diskursus yang adalah cara kita berbicara tentang hal-hal. Nah, diskursus ini membentuk pemahaman kita tentang realitas. Dalam HI, diskursus seperti perang, melawan teror, atau keamanan nasional membentuk bagaimana negara masyarakat berfungsi. Contohnya adalah kebijakan luar negeri AS setelah tahun 1911. Diskursus perang melawan teror digunakan untuk melegitimasi invasi ke Irak dan Afghanistan dengan mengkategorikan teroris sebagai ancaman eksistensial. Kebijakan tersebut menjadi lebih mudah diterima oleh publik dan mendapatkan legitimasi. Ya, pada saat itu Amerika melakukan legitimasi itu terhadap negara-negara seperti Irak dan Afghanistan karena pada saat itu bukan citra lah, mungkin ada beberapa oknum dari suatu agama gitu melakukan teror gitu terhadap Amerika Serikat. Nah, tapi di sini yang digoreng malahan kayak agamanya gitu. Nah, kebetulan Irak dan Afghanistan ini memiliki kecenderungan ibaratnya saya nih berteman sama orang
yang kurang benar. Jadi orang menatap saya itu tidak benar, padahal itu belum tentu gitu. Nah, oleh karena itu Amerika mengambil kesempatan nih. Oke, saatnya legitimasi gitu terhadap Irak dan Afghanistan. Dan juga pada saat itu publik juga mendukung, apalagi negara-negara di Barat. Mereka pasti berpikir bahwa, wah, ini orang pakai apa tuh? Pakai sesuatu yang berbau agamais gitu dianggap kayak, ini pasti orang sudah gak benar nih, pasti sudah kayak teroris segala macam ini itu. Nah, oleh karena itu Amerika mengambil kesempatan nih di sini melegitimasi negara-negara seperti Irak dan Afghanistan. Nah, komentar kritis. Oke, menurut komentar kritis, kre- nah, Foucault menekankan bahwa kekuasaan adalah relasi yang menyebar di seluruh masyarakat. Beberapa kritik menyatakan bahwa pemandangan seperti mengabaikan dinamika kekuasaan global yang lebih formal seperti dominasi negara-negara besar. Nah, terus juga di sini kekuasaan beroperasi melalui norma pengetahuan dan praktik yang mengatur berperilaku individu dan kelompok. Nah, pengetahuan juga sebagai alat kekuasaan, siapa yang punya kekuatan untuk mengatur akan mempengaruhi kebijakan. Nah, di sisi lain, diskursus menunjukkan bagaimana diskursus membentuk realitas kekuatan kritik muncul pada seberapa jauh diskursus tersebut dapat diubah dipengaruhi oleh aktor-aktor. Nah, dalam HI, perubahan diskursus politik seringkali sulit dicapai oleh negara kecil karena adanya ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam struktur. Jadi negara kecil itu ibaratnya negara kecil ingin mengomentari gini, negara kecil. Kita ambil contoh, misalnya Indonesia nih ya. Oke, kita sebut nih, negara Indonesia ini middle lah, nggak terlalu kecil gitu. Kita ingin mengomentari Amerika Serikat atas tindakan apa yang dia lakukan gitu. Kita tidak bakal didengar. Kenapa? Menurut Amerika Serikat, angin lalu. Nah, sedangkan ya, kalau Amerika Serikat berkomentar tentang Indonesia, panik tuh jantung langsung copot diambil lagi. Gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya ibaratnya gini, lo punya ilmu, lo punya kuasa, di sini sebenarnya kalau di dunia, mungkin menurut orang Foucault, lo punya ilmu, lo punya kuasa. Tapi di dunia nyata tidak bisa seperti itu. Oke? Lu punya kuasa, lu punya kuasa. Lu punya ilmu, ya punya ilmu gitu. Gak bisa gitu. Kalau punya ilmu, lu punya kuasa gitu. Jadi relevansinya terhadap dunia pada saat ini nih lumayan sulit gitu untuk orang merelevansikan seorang pemikiran seorang Foucault gitu. Kalau dalam aksi dunia nyatanya langsung gitu dalam HI. Oke. Nah, di sini kita mau ambil study case. Oke. Nah, jadi saya ambil study case-nya itu dari kasus COVID-19. Oke. Nah, kebijakan kesehatan global yang diambil selama pandemi COVID-19 menunjukkan biopolitik dalam tindakan. Negara-negara memberlakukan lockdown, tes massal, dan vaksinasi yang dirancang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum. Nah, di sini kita bisa melihat gitu, bagaimana cara negara kita itu menormalisasi gitu, tidak keluar rumah, lockdown, tidak keluar rumah. Jadi masyarakat pada saat itu tuh kayak oke, keluar rumah meninggal, mudik, balik meninggal gitu kan, membahayakan keluarga kita, tanda kita tidak sayang orang tua kita. Jadi negara itu kayak berusaha menormalisasi gitu apa yang terjadi. Terkhususnya dia juga berusaha mengatur gitu angka kelahiran, angka kematian, angka kesehatan. Nah, selain dia menormalisasi kayak menggunakan masker, cuci tangan, vaksin, supaya kita selamat ya. Nah, negara juga kayak membangun beberapa rumah sakit dadakan atau juga kayak wisma gitu untuk menampung orang-orang terkena penyakit COVID. Jadi mereka bisa melakukan karantina gitu yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, beginilah cara pemerintah tuh berusaha berupaya untuk menormalisasi gitu penggunaan masker pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu keadaan gawat darurat gitu. Penyebaran COVID sangat cepat, angka kematian sangat tinggi, negara tuh sangat panik. Makanya mereka melakukan kayak segala upaya gitu. Mungkin bisa dibilang bukan propaganda ya, tapi kayak ajakan untuk kita menggunakan masker gitu, untuk melindungi diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa melindungi keluarga kita. Nah, di sini juga sangat berhubungan dengan HI ya. Kenapa? Karena adanya suatu, saya bisa bilang ini pengalaman, mungkin teman-teman mengalami pengalaman ini juga. Jadi, pada saat COVID, negara kita ini kan mendapatkan vaksin dari Sinovac. Nah, Sinovac sendiri, Sino, berasal dari China.
Nah, untuk negara-negara di Eropa, mereka tuh punya vaksin tuh dari Pfizer dan Moderna. Jadi negara-negara Eropa tuh lebih mementingkan untuk orang yang ingin traveling gitu, untuk melakukan perjalanan, mungkin ada bisnis atau apa gitu, kepada orang-orang yang menggunakan vaksin Moderna. Atau enggak yang lain lah, pokoknya selain Sinovac. Kenapa? Karena mereka tuh tidak percaya, on this case, vaksin adalah vaksin. Nah, tapi cara negara tersebut merespon gitu, menormalisasi bahwa oke, vaksin dari China seperti tidak kuat gitu dan lain-lain gitu walaupun tanpa alasan yang jelas gitu. Di sini juga ada kong kali kong gitu. Kenapa? Jadi orang-orang yang mau datang itu mereka pasti suntik vaksin Moderna gitu. Jadi memberikan keuntungan ke negara-negara Eropa tidak ke negara China. Nah, di sini juga mereka tuh bermain gitu. Jadi mereka tuh menormalisasikan dan membuat rakyat tuh jadi kayak merasa oke, rakyat-rakyat di Asia tuh berusaha berusaha berupaya gitu untuk mendapatkan vaksin dari Pfizer atau enggak vaksin dari yang Eropa gitu. Jangan dapat Sinovac. Nah, terkhususnya orang-orang kayak saya, kan saya kan berasal dari daerah. Nah, di daerah sendiri lebih banyak lah vaksin Sinovac. Jadi untuk orang-orang seperti saya ini, untuk mendapatkan vaksin maybe dari Pfizer atau dari Moderna itu, kami tuh sampai kepengen-pengen gitu supaya kami bisa melakukan perjalanan ke Eropa pada saat itu. Nah, tapi untungnya diplomasi vaksin ini sudah tidak berlaku lagi sekarang. Oke, nah, tapi di sini juga saya ada teman di Amerika Serikat. Nah, kebetulan dia itu bekerja sebagai seorang perawat. Nah, sekarang kami sudah tidak ada kontak lagi. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Mungkin dia meninggal atau terjadi sesuatu sama dia. Amit-amit, semoga tidak terjadi. Dia sendiri itu menentang untuk menyuntikkan diri dia dengan vaksin. Kenapa? Karena dia takut katanya di vaksin itu terdapat chip lah atau sesuatu ini itu gitu yang bisa men-track diri dia. Mungkin karena di Amerika Serikat itu terlalu banyak organisasi gitu. Nah, kebetulan dia ini mengikuti organisasi yang lumayan nyentrik gitu untuk orang-orang kayak kita. Makanya jadi pola pikirnya tuh lumayan mengikutin gitu. Misal atasannya ngomong apa gitu, mereka kayak, oh iya ini, mudah terbawa arus. Makanya jadi orang begitu. Nah, di sini juga peranan orang-orang yang mungkin mempunyai aura bintang gitu, bisa memberikan suatu gerakan, gebrakan gitu. Nah, contohnya ini gebrakan maybe untuk orang-orang kayak saya mikirnya, wah ini kurang bagus ini, kurang positif gitu. Nah, tapi di sisi lain, negara Amerika Serikat sendiri, untuk orang-orang yang tidak melakukan vaksin itu, mereka tuh lebih terbatas gitu ruang lingkupnya, nggak bisa misal pergi ke bioskop atau melakukan perjalanan ke beberapa tempat bila mereka tidak vaksin. Nah, oke, diskursus yang muncul dalam penanganan pandemi, misalnya tentang kesehatan masyarakat dan tanggung jawab individu, membentuk cara masyarakat menanggapi dan memahami situasi kritis ini. Jadi kita sebagai masyarakat juga nih, kita tahu nih negara kita sedang tidak baik-baik saja gitu. PHK massal di mana-mana gitu. Penggunaan masker banyak, setiap hari itu kita dengar berita kayak selamat pagi. Hari ini kita menyampaikan kabar duka meninggalnya dari saudara ini. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi gitu kan. Setiap hari gitu ada maybe 5 atau 4 orang gitu dalam sehari pasti meninggal. Nah, oleh karena itu jadi kita sebagai orang yang pada saat itu merasakan situasi gitu jadi lebih kritis gitu. Nah, anak-anak di sekolah juga terpaksa melakukan studi online gitu. Jadi mereka membiasakan diri untuk melakukan studi online. Nah, jadi di sini kita bisa melihat nih, kekuasaan itu juga mengatur di tindakan kita. Benar kan? Kelihatan kan di sini kita diatur kok. Nah, tapi di sini kita diatur demi kebaikan kita. Bukan karena diatur, mungkin ada goals tujuan tersendiri yang ingin pemerintah capai. Tapi goalsnya itu demi kebaikan kita juga, supaya kita selamat nih, orang Indonesia selamat, tidak meninggal gitu. Tapi mungkin ada beberapa dari kita, ya karena seleksi alam, jadi akhirnya kayak lewat pas COVID. Nah, di sini kita bisa melihat relevansi gagasan Foucault dengan hubungan internasional. Oke, Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang terjalin dalam relasi sosial, bukan hanya dimiliki oleh negara atau aktor tertentu. Ini mengajak kita untuk memahami interaksi antar negara, organisasi internasional, dan aktor-aktor non-negara dalam menciptakan relevansi kekuasaan. Nah, diskursus yaitu cara kita berbicara, memahami suatu isu berperan penting dalam bagaimana kebijakan luar negeri dibentuk. Foucault menekankan bahwa diskursus dapat membangun realitas sosial dan politik. Oke, selanjutnya adalah konsep biopolitik. Foucault merujuk pada bagaimana negara mengatur, mengelola kehidupan individu dan populasi demi kepentingan bersama. Nah, ini sangat penting dalam diskusi tentang kesehatan global, kontrol
imigrasi dan keamanan. Salah satu case-nya itu seperti case COVID-19. Oke? Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pemikiran Foucault menawarkan reinterpretasi tentang kekuasaan yang tidak hanya terpusat pada institusi formal seperti negara, tetapi juga tersebar dalam relasi sosial dan interaksi antar berbagai aktor. Jadi bukan aktor negara doang, tapi aktor non-negara dan lain-lain itu juga bekerja gitu di sini. Nah, diskursus memainkan peran penting dalam pembentukan realitas politik. Foucault menunjukkan bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran atau narasi legitimasi adalah hasil dari konstruksi sosial yang dapat dipengaruhi oleh kekuasaan. Contohnya adalah menormalisasi LGBT. Nah, itu semua tuh sudah diatur dan juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang terjadi. Nah, next, pemikiran Michel Foucault mengubah cara kita memahami kekuasaan dan relasinya. Dalam hubungan internasional, dengan pengakuan pentingnya diskursus biopolitik, kita dapat menganalisis secara lebih mendalam bagaimana kebijakan dan tindakan global dibentuk atau diterapkan. Nah, melalui kesadaran ini, kita diharapkan tidak hanya akan ada analisis yang lebih kritis, tetapi juga usaha untuk menciptakan interaksi internasional yang lebih adil dan inklusif. Nah, supaya kita juga lebih kayak, oke, kalau mendengar sesuatu gitu, jadi kita bisa lebih kritis gitu untuk memahami suatu hal yang terjadi di sekitar kita, karena suatu hal yang terjadi di sekitar kita itu tentu saja ada agenda di baliknya. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mari kita bersama melakukan diskusi di kolom komentar. Terima kasih, teman-teman. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Terima kasih, Prof. Budi. Terima kasih semuanya.